Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto, seputar kasus Jalan Cagak Subang. Seperti biasa, awal saya ucapkan banyak terima kasih kepada rekan sahabat yang sudah subscribe, menonton, juga komentar di channel YouTube saya. Tentu kebaikannya saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga dalam keadaan sehat terus keluarga dan diberikan rezeki yang banyak berlimpah. Kita doakan almarhumah Ibu Tuti tidak hentinya, almarhumah Ibu Tuti dan Amelia dalam keadaan husnul khotimah. Kita support terus kepolisian Indonesia, semoga bisa cepat mengungkap kasus ini, khususnya Polda Jabar, yang kita tahu bahwa adanya pernyataan atau instruksi dari Bapak Presiden kepada jajarannya, yaitu kepada Kapolri, dan Kapolri menginstruksikan kepada jajarannya untuk segera menuntaskan semua kasus-kasusnya. Kasus kemarin sempat terjadi di Jawa Barat, yaitu di Lembang, adanya suatu pembunuhan kepada purnawirawan TNI ya, dan di Lembang, dan sudah tertangkap kan. Dan itu jarak dari Lembang ke Cagak kan nggak terlalu jauh. Mudah-mudahan dengan apa namanya para penyidik di Polda Jabar jadi teringat kembali bahwa ada kasus Subang di sana, ada kasus Jalan Cagak di sana dekat dengan Lembang. Mudah-mudahan teringat terus dari pihak kepolisian Polda Jabar. Dan apa yang disampaikan oleh Bapak Arhman Hidayat bahwa mengenai ditanya mengenai masalah saksi S yang sudah diperiksa, ditangkap dan diperiksa, Pak Roman Hidayat mengatakan bahwa itu suatu bukti memperlihatkan bahwa polisi masih bekerja. Ya, kita tidak tahu dengan hasilnya juga tidak jelas dari apa namanya, hanya beritanya saja tidak diperlihatkan, tidak ada rilis dari pihak kepolisian langsung dibawa apa saksinya tersebut kemudian diperlihatkan juga tidak ya seperti itu ya. Nah, sekarang begini, saya tidak akan membahas ke masalah itunya, tetapi saya akan membahas apakah kasus ini akan berhenti begitu saja. Ada ada selentingan juga disampaikan bahwa no viral no justice, atau kalau misalkan tidak viral tidak akan ada pengadilan, tidak akan ada peradilan. Nah, artinya bahwa memang apakah harus viral dulu kasus-kasus seperti kalau memang tidak jelas tersangkanya jelas di lapangan di TKP. Nah, ini pun sebenarnya menjadikan suatu pertanyaan ya. Kasus Brigadir J itu kasus yang sangat viral. Tapi Subang lebih viral duluan, tetapi tidak ada kelanjutannya. Ada apa di balik ini semua? Banyak bertebaran di masyarakat ya. Ada argumen-argumen di masyarakat mengenai kasus Subang ini. Ada yang berargumen bahwa memang kasus ini mau dipetieskan. Ada yang juga berkomentar dan memberikan pendapat, oh kasus ini tidak ada apa namanya barang bukti, alat bukti, ya sehingga menyusahkan pihak penyidik. Ada juga yang bilang berargumentasi sebenarnya pihak polisian sudah tahu siapa pelakunya. Ada yang seperti itu ya, tetapi pihak kepolisian tidak serta-merta untuk melakukan penangkapan terhadap pelakunya. Argumen, namanya juga argumen. Sah-sah saja argumen seperti apa. Ada juga yang bilang argumen bahwa oh ini ada pihak pelaku yang sudah damai dengan pihak kepolisian. Ya sah-sah saja. Karena mereka mengawal ya, hampir 1 tahun mencoba untuk menganalisa kenapa kasus ini tidak bisa cepat terungkap. Ada yang bilang bahwa seperti ini katanya, kenapa Pak Polisi tidak langsung melakukan suatu penangkapan padahal sudah ada titik terang sudah disampaikan, kemudian sudah ada alat bukti, sudah ada hasil forensik yang kedua. Waktu itu Dokter Hasti malah mengatakan bahwa dalam tidak dalam waktu dekat katanya begitu ya. Keyakinan dari Dokter Hasti dari hasil forensik itu sebenarnya sudah jelas ya. Kenapa tidak dilakukan penangkapan langsung supaya gini, kalau andai kan kalau penangkapan dilakukan satu ditangkap nanti akan merembet kepada yang lainnya kan seperti itu. Kita lihat juga ada tadi Dokter Hastri ya, di forensik kedua dengan keyakinan pada waktu itu Dokter Hastri bahwa akan tertangkap ya.
dalam waktu dekat, kalau nggak salah menyajikan tanggal 18. Dan ada hal-hal lain juga, barang bukti yang lain mengenai pernah disampaikan adanya DNA, ya, adanya sidik jari, adanya juga apa namanya saksi-saksi yang ke arah sana gitu ya, ke arah. Kemudian ada beberapa saksi yang sering diperiksa, adanya barang bukti atau barangnya saksi yang eh, sampai begitu lama tidak dikembalikan oleh pihak kepolisian. Nah, ini kan sebetulnya hal-hal yang memang bisa ke arah penentuan tersangka. Tapi kenapa pihak kepolisian begitu berat untuk bisa melakukan itu? Apakah memang eh, segitu beratnya kasus Subang ini? Sehingga kita berpikiran berarti ini luar biasa pelakunya. Pelakunya sangat profesional. Seolah kita berpikiran seperti itu. Apakah memang pelakunya betul-betul seorang profesional? Sehingga pihak Polda Jabar, sekelas Polda Jabar, bisa tidak berkutik dengan apa yang dilakukan oleh pelaku di kasus Subang ini. Ya, kan kita jadi berpikir seperti itu. Secara ininya, Pak, Polda Jabar tidak berkutik. Penyidik tidak berkutik dan menghadapi pelaku daripada kasus Subang. Seolah-olah kan seperti itu. Betapa canggihnya berarti bisa menghilangkan tidak adanya alat-alat bukti yang bisa diarahkan kepada tersangka. Ini sangat luar biasa. Ada apa di balik ini semua? Ya. Kalau begitu bukan orang biasa dong ini pelakunya. Ya. Berarti bukan orang biasa, berarti orang yang sangat hebat. Yang sampai sekarang juga mungkin barangkali masih terus memonitor. Kalau misalkan kita sebagai polisi 1 tahun berlalu, maka berpikiran bahwa ini adalah bukan orang biasa, berarti orang profesional. Orang profesional bukan hanya itu. Karena gini, orang profesional itu dia punya pengetahuan, punya keterikatan, punya link, punya jaringan, itu orang hebat. Nah, kalau misalkan ini disebut dengan orang hebat, apakah sebanding dengan penangkapan seorang S yang ada di sana, yang ada di Muara Angke? Apakah ini sebanding? Kalau dia profesional, jago, apakah ini ada hubungannya dengan saksi S tersebut? Yang kita tahu bahwa dia ada seorang ABK. Seorang ABK, seorang profesional apa tidak? Seperti apa yang profesional? Apakah dia seorang yang punya jabatan atau seorang yang punya posisi? Kita tidak tahu semua. Artinya bahwa kalau memang dia profesional, sebenarnya tinggal cari ada orang-orang yang memang kira-kira mempunyai sesuatu hal, kemampuan yang lebih dari itu semua. Nah, kita kembalikan lagi bahwa apakah kasus ini memang akan berhenti? Apakah apa yang disampaikan oleh para masyarakat, para netizen yang berkomentar, apakah sudah ada deal-dealan? Apakah ada sudah perdamaian? Nah, ini pun pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh argumentasi dari para masyarakat. Apakah ada suatu hal yang lain? Banyak sekali argumen di masyarakat seperti itu. Ya, kita tunggu saja. Satu hal yang pernah saya dengar di ceramahnya pertemuan, yaitu halal bihalal bukan halal bihalal apa? Tahlilan di acaranya di rumahnya Wak Lilis, waktu itu yang 1 tahun almarhumah, diadakan tahlilan. Ada satu penceramah dan dia begitu pada saat ceramah itu memberikan suatu penekanan. Kalau nanti saya coba linknya ya, saya kasih ya. Beliau berceramah dengan tegas mengatakan bahwa kedua almarhumah sudah tenang di sana, mengenai tidak boleh jadi tidak tertangkap si pelakunya,
Tapi ingat, pengadilan akhirat tidak pernah akan luput. Karena pembunuhan adalah dosa besar yang tidak akan pernah luput dari keperadilan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan dirazam di neraka yang paling dalam. Itu yang disampaikan oleh Ustadz di sana. Seolah-olah memberikan penekanan seperti itu. Boleh jadi tidak tertangkap di dunia ini, tapi nanti di akhirat dia akan mempertanggungjawabkan bahwa dosanya sangat besar. Kemudian pertanyaannya, bagaimana kalau dia bertobat? Ya, bertobat bahwa apa yang dia lakukan adalah kesalahan dan sebagainya. Nanti kita tunggu jawabannya seperti apa. Baik, kita selalu berdoa kepada rekan masyarakat supaya kasus ini bisa terungkap, walaupun ada beberapa orang yang menginginkan bahwa kasus ini tidak usah dibuka, tapi kita terus berusaha berdoa, yakin bahwa segala sesuatu yang sifatnya kejahatan suatu saat akan terbongkar, tinggal hanya waktu saja. Percontohan adalah di kasus Brigadir J yang begitu ditutup-tutupi, tapi kalau sudah campur tangan Tuhan, semuanya bisa terbuka, termasuk kasus Subang juga. Suatu saat, kalaupun memang harus dibuka, Allah akan membukanya dengan cara Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.